Kreatif, selamat datang di Obras, obrolan santai Stikes Pantirape Yogyakarta yang unggul dan berbeda rasa, di mana setiap ide bisa menjadi sebuah inspirasi. Saya, Benedikta Esavelin, mahasiswa sarjana keperawatan semester 5. Hari ini kita akan membahas tentang belajar asik di mata kuliah keperawatan bencana bersama salah satu dosen dari sarjana keperawatan. Pasti kalian semua pada penasaran kan? Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan juga komen ya. Dan jangan lupa untuk nyalain loncengnya. Lalu jangan lupa juga untuk ikuti seluruh sosial media kita. Ditunggu! Hari ini kita kedatangan salah satu tamu yang istimewa, yaitu salah satu dari dosen yang ahli dalam bidang keperawatan bencana. Halo Ibu, bisa untuk memperkenalkan diri? Halo Dita, halo teman-teman semuanya. Kabar baik hari ini? Perkenalkan, saya Herlin Lydia. Kalau di kampus saya biasa dipanggil Bu Herlin. Di sini saya mengampu mata kuliah keperawatan bencana dan gawat darurat. Kita akan diskusi bersama hari ini. Selamat menyimak. Oke, halo juga Ibu. Oke, Ibu, apa sih Bu dari mata kuliah keperawatan bencana itu sendiri? Kan mungkin banyak nih mahasiswa yang belum tahu bahwa ternyata kuliah di kesehatan itu juga ada tentang mata kuliah keperawatan bencana. Oke, keperawatan bencana itu kalau di Prodi Sarjana Keperawatan adalah mata kuliah yang terpisah dari mata kuliah keperawatan gawat darurat. Jadi di mata kuliah keperawatan bencana ini kita akan belajar mengenai apa itu bencana. Ya banyak sekali macamnya kan bencana ya. Jadi mahasiswa akan belajar sebagai perawat, mereka perlu tahu tentang apa itu bencana, apa penyebabnya, kemudian apa dampaknya dan apa perannya sebagai mahasiswa keperawatan. Dan besok kalau mereka sudah lulus sebagai perawat itu perannya apa ya? Nah, mereka akan belajar di MK ini. Mereka juga akan mengetahui kompetensi-kompetensi yang mereka bisa lakukan kalau misalnya mereka berada di tempat yang terjadi bencana. Gitu. Baik. Nah, lalu kenapa di program studi perawatan ini sendiri keperawatan bencana itu tuh penting Bu bagi kita mahasiswa-mahasiswa, apalagi mahasiswa kesehatan gitu? Oke, kenapa penting? Nah, kalau menurut Dita, perawat itu bisa jadi relawan nggak? Bisa dong Bu. Bisa. Kalau di rumah sakit bisa terjadi bencana nggak? Bisa juga. Bisa. Nah, kalau misalnya tadi di rumah sakit bisa terjadi bencana. Kemudian kalau di luar rumah sakit juga pasti terjadi bencana. Maka dengan belajar ini, perawat itu punya bekal yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Ya, jadi kalau menurut Venema itu ada kompetensi perawat bencana, itu sudah ada kompetensinya sendiri di tahap pra bencana, tahap intra bencana, dan pos bencana. Jadi masing-masing ada perannya. Dengan belajar mata kuliah ini, kita akan jadi lebih siap secara mental dan juga pengetahuan. Oke, jadi keperawatan bencana ini sendiri itu berarti nggak cuma untuk bencana-bencana di luar ya Bu Maya. Ternyata nanti ketika kita bekerja di rumah sakit itu terjadi salah satu kebakaran, itu juga Betul. Kita sebagai perawat kita sudah memiliki basic untuk tahu bagaimana mengatasi itu semua. Tepat sekali. Kalau di rumah sakit ada yang namanya Hospital Disaster Plan. Nah, itu kita pelajari juga di MK ini. Oh, berarti kita mempelajarinya itu memang benar-benar secara keseluruhan ya Bu, dari untuk mengatasi bencana yang memang bencana alam maupun bencana yang memang terjadi ketika nanti kita bekerja di rumah sakit. Nah, Iya. lalu untuk metode belajar sendiri yang digunakan di kampus ini itu apa aja sih Bu yang memang menyenangkan bagi mahasiswa kita nih? Oke, kebetulan kalau di MK bencana ini, kalau untuk teori mungkin relatif sama ya kayak MK yang lainnya. Jadi ada penugasan, kemudian ada tanya jawab, diskusi gitu ya. Nah, di sini juga kita mengembangkan dengan adanya beberapa video-video yang kita paparkan pada saat teori-teori tertentu atau konsep-konsep tertentu. Harapannya dengan video yang relate dengan kondisi kenyataan, misalnya video tentang korban bencana alam tertentu yang mengalami depresi atau misalnya yang mengalami PTSD gitu ya. Nah, itu kita paparkan lalu kita diskusikan bersama di kelas. Harapannya dengan adanya video-video tadi membantu menambah pengalaman bagi mereka. Nah, kalau di kegiatan laboratoriumnya ini nih yang kemarin evaluasi dari mahasiswa itu mereka seneng gitu ya karena banyak praktiknya.
Ya, banyak praktiknya dalam arti tidak hanya seperti MK yang lain yang praktik-praktik aja gitu. Tapi di sini mereka bermain peran, mereka role play dan juga ada simulasi. Jadi sebagai contoh kemarin untuk topik psychological first aid itu mereka bermain peran. Jadi ada yang diminta menjadi perawatnya, kemudian ada yang diminta menjadi korban bencananya yang contohnya kehilangan keluarga gitu ya. Nah di situ seru sekali karena ada yang ketika berperan jadi korban tuh mereka yang nangis histeris gitu ya, ada yang beneran nangis gitu, dan kita bisa melihat respon perawatnya itu kayak apa. Nah di situ jadi asiknya di situ karena mereka punya gambaran, oh gitu ya, ternyata tidak mudah ya gitu ya gitu. Kemudian misalnya di topik triase itu dibagi skenario, jadi ada korban-korbannya udah diatur, ini korban A dengan kondisi seperti ini, korban B dengan kondisi seperti ini, lalu mereka bermain peran siapa tim leadernya. Kemudian ketika mereka mulai masuk di skenario itu mereka akan memilah seperti apa. Nah itu ternyata mereka lebih aktif daripada kita hanya ngomong terus gitu ya, ngantuk ya kan gitu. Jadi dengan itu mereka ternyata lebih happy, lebih senang, enjoy, dan punya pengalaman gitu. Berarti untuk yang paling asiknya itu ada di laboratorium tadi Bu ya, yang dimana tadi ada role play dimana mereka bisa merasakan bahwa kalau terjadi bencana tuh akan terjadi seperti ini, keluarga-keluarganya mungkin ada yang menangis itu tadi. Nah lalu kayaknya kemarin itu ada sempet kunjungan-kunjungan gitu ya Bu ke salah satu badan apa ya itu, mungkin bisa dijelaskan ya Bu terkait kunjungan yang kemarin itu juga kalau dilihat sepertinya menarik. Oke, ya kemarin itu adalah bagian dari memberikan pengalaman nyata bagi mahasiswa ya, yaitu kunjungan ke BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi kemarin kita ke BPBD DIY yang ada di Timoho ya, teman-teman juga boleh berkunjung ke sana. Nah di sana mereka belajar banyak dengan ahli-ahlinya ya, jadi benar-benar dengan ahli yang secara rutin terlibat dalam proses mitigasi bencana, penanggulangan bencana sampai dengan proses bencana itu selesai. Nah di sana mereka belajar tentang alat-alat yang dipakai pada saat pertolongan. Kemudian mereka belajar tentang persediaan. Jadi mereka lihat tuh di gudang, kalau misalnya ada bencana tuh apa aja sih yang disiapkan, yang diberi bantuan gitu ya, makanannya kayak apa gitu ya. Nah mereka lihat di situ. Kemudian mereka juga melihat early warning system. Di sana ada satu komputer begitu yang itu terhubung di seluruh Indonesia. Itu adalah early warning system untuk tsunami. Jadi dimanapun terjadi gempa bumi di Indonesia ini akan ada di situ. Nah mereka bisa melihat, mereka juga dapat penjelasan dari ahli-ahli yang ada di sana. Berarti untuk pembelajaran sendiri itu nggak cuma ada di kampus ya Bu, di luar kampus pun kita belajar seperti mengunjungi itu tadi. Jadi lebih banyak pengalaman dan juga ilmu yang bisa didapat. Betul, nah itu tadi yang namanya experiential learning. Jadi memang di kegiatan laboratorium MK Bencana ini kami mencoba menerapkan yang dinamakan experiential learning, yaitu memberi pengalaman nyata bagi mahasiswa untuk menggali gitu ya, secara langsung. Mereka ketika melihat, mengalami itu akan lebih membekas. Harapannya itu betul-betul memberi makna bagi mereka, tidak mudah lupa gitu ya. Jadi kalau misalnya mereka udah selesai tuh mereka juga akan tetap ingat gitu ya tentang apa yang sudah mereka pelajari dan apa yang mereka dapat dari pelajaran itu. Wah, gitu. Ternyata asik sekali ya Bu ya. Betul. Untuk mata kuliah keperawatan bencana ini sendiri. Nah, begitu teman-teman obrolan kita hari ini bersama Ibu Herlin mengenai mata kuliah keperawatan bencana. Jadi untuk mata kuliah keperawatan bencana ini sendiri itu memang penting bagi kita mahasiswa keperawatan, yang dimana kita sudah dipersiapkan nanti ketika kita akan bekerja di rumah sakit pun, ketika mengalami bencana kita sendiri pun sudah siap bagaimana harus mengatasi dan juga menghadapi. Lalu ketika nanti pun di luar kita bisa menjadi sebuah relawan karena kita sudah pernah belajar. Lalu kita juga jadi makin tahu dan paham bahwa memang mata kuliah perawatan bencana ini sendiri penting bagi kita seorang perawat. Nah, untuk di kampus kita sendiri ini di Stikes Pantirapi,
tadi juga sudah dijelaskan bahwa mata kuliah perawatan bencana itu belajarnya sangat asik, apalagi kita bisa mengenal dan juga kunjungan di berbagai tempat. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan dari Bu Herlin untuk teman-teman mahasiswa yang akan menghadapi mata kuliah perawatan bencana, Ibu? Oke, ya bagi teman-teman semester 5, kita akan bertemu di semester 7. Nanti akan belajar asik dengan MK Keperawatan Bencana dengan adanya simulasi. Tadi kan belum saya sebutkan ya. Jadi di akhir sesi laboratorium ada kegiatan simulasi bencana dengan pemateri juga dari BPBD loh. Jadi asik sekali. Bagi teman-teman yang di luar Stikes, mari bergabung adik-adik SMA. Kita akan bertemu untuk kuliah bersama dengan cara belajar asik. Terima kasih. Oke, bagi teman-teman yang mau request untuk topik selanjutnya, bisa banget nih untuk langsung komen di bawah. Nah, lalu jangan lupa untuk subscribe dan juga like setiap postingan kita, dan juga jangan lupa untuk nyalain loncengnya. Jangan lupa lagi untuk ikuti seluruh sosial media kita. Ditunggu ya. See you, bye-bye.